sebuah keris pusaka berusia ratusan tahun, dihunus dari sarungnya yang berukir indah. Kini bayangkan keris itu digunakan untuk menandatangani undang-undang di gedung DPR. Buka mata Anda. Apa yang Anda rasakan? Kagum, bingung, atau mungkin marah? Itulah yang kita hadapi hari ini, saudara-saudara. Pertemuan antara yang sakral dan yang profan, antara warisan leluhur dan pragmatisme politik, antara kebudayaan dan kekuasaan. Kita hidup di era di mana batik menjadi baju kampanye, di mana bahasa daerah menjadi slogan politik, dan di mana tarian adat menjadi pembuka debat calon presiden. Tapi saya bertanya kepada Anda semua, apakah ini kemajuan atau justru kemunduran? Apakah ini evolusi atau eksploitasi? Saudara-saudari, kita mungkin sedang membahas fenomena biasa. Kita bukan sedang membahas fenomena biasa. Kita sedang menyikap takdir bangsa. Karena disinilah di persimpangan antara politik dan kebudayaan masa depan Indonesia ditentukan. Hari ini, dalam orasi ini, kita menyelami bagaimana kekuasaan membentuk identitas kita, bagaimana tradisi bisa menjadi senjata politik, dan yang terpenting, bagaimana kita, rakyat Indonesia, dapat mengambil kembali kendali atas narasi bangsa kita. Saudara-saudara, kita adalah negara dengan 17.000 pulau, 700 bahasa dan ratusan suku bangsa. Kita bukan melting pot, kita adalah mozaik yang luar biasa. Tapi mozaik ini rapuh, sangat rapuh. Karena setiap hari, setiap saat, politik bermain dengan api kebudayaan. Ingatkah Anda bagaimana isu SARA membelah kita dalam pemilu? Bagaimana pribumi menjadi senjata dalam kampanye? Bagaimana agama dijadikan alat untuk meraih suara? Ini bukan permainan, saudara-saudaraku sekalian. Ini adalah pertaruhan masa depan bangsa. Tapi jangan salah paham. Politik dan budaya bukan musuh. Tidak pernah musuh. Mereka seperti api dan air, berbahaya jika tidak dikendalikan, tapi luar biasa kuat jika dikelola dengan bijak. Lihat contoh bagaimana Bung Karno memadukan retorika Jawa dengan semangat revolusi. Lihat bagaimana Gus Dur menggunakan humor pesantren untuk mencairkan ketegangan politik. Lihat bagaimana Muhammad Nasir menjembatani nilai Islam dengan konsep negara modern dalam perdebatan dasar negara. Inilah kekuatan sejati Indonesia. Bukan keseragaman yang dipaksakan, tapi keberagaman yang disatukan. Namun saudara, kita berada dalam titik kritis. Globalisasi menggerus identitas lokal. Media sosial memecah belah masyarakat ke dalam silo-silo budaya. Populisme mengancam nilai-nilai toleransi kita. TikTok lebih didengarkan daripada orang tua. Jika saya bertanya kepada Anda, akankah kita biarkan politik memecah belah mozaik budaya kita? Atau akankah kita gunakan kearifan budaya untuk memandu politik kita? Pertanyaan fundamental yang harus kita pikirkan bersama. Karena ingat saudara, kita bukan hanya pewaris budaya, kita adalah pencipta budaya untuk masa depan. Kita bukan hanya pemilih dalam politik, tapi kita penentu arah bangsa. Saatnya kita sadari kekuatan ini, dan saatnya kita berani untuk bertindak. Pernahkah Anda bertanya, mengapa batik ini menjadi seragam kantor? Mengapa lagu daerah dinyanyikan di upacara bendera? Mengapa kita memiliki hari batik nasional? Ini bukan kebetulan, saudara-saudara. Ini adalah rekayasa budaya oleh kekuatan politik. Mari kita lihat contoh nyata. Era Orde Baru, ingat. Ketika Pancasila menjadi mantra yang harus diulang-ulang, ketika seni harus lolos sensor pemerintah, ketika bahasa daerah dianggap ancaman terhadap persatuan, apa yang terjadi?
kebudayaan kita dibonsai, dipangkas, dibentuk, dijinakkan untuk kepentingan politik. Lihat era reformasi. Kebebasan berekspresi meledak seperti bendungan yang jebol. Tiba-tiba semua orang bebas mengklaim identitas budayanya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Politik identitas penjamur, primordialisme kita menguat. Kita yang tadinya Bhinneka Tunggal Ika kini terkotak-kotak. Dan sekarang di era digital, media sosial menjadi panggung baru pertarungan budaya dan politik. Meme menjadi senjata, tagar menjadi perisai. Budaya kita dipecah-pecah menjadi soundbite, pendek-pendek, kecil-kecil, tidak ada yang mendalam. Tradisi kita dijadikan konten viral. Pertanyaan yang sama, apakah itu kemajuan? Apakah itu kemunduran? Ini baru permulaan, karena di era digital, kekuatan budaya semakin tidak terbendung. Lihat bagaimana sebuah meme bisa menumbangkan politisi. Saya nggak perlu ngomong fufu. Lihat bagaimana sebuah tagar bisa memulai revolusi. Lihat bagaimana sebuah video TikTok bisa mengubah kebijakan pemerintah. Bisa membuat demo seluruh Indonesia dalam satu malam. Kekuatan budaya dan kekuatan digital. Namun dengan kekuatan besar ini datang tanggung jawab yang lebih besar. Kita harus bertanya, bagaimana kita bisa menggunakan media sosial untuk mempromosikan nilai-nilai luhur bangsa? Bagaimana kita bisa menggunakan seni untuk melawan korupsi dan ketidakadilan? Bagaimana kita bisa menggunakan kearifan lokal untuk mengatasi krisis lingkungan? Saya nggak tahu jawabannya, tapi ini PR kita bersama. Di sini banyak seniman luar biasa, bisa nge-rap. Saya membayangkan kalau dimarahi orang tuanya dijawab dengan nge-rap, pusing orang tuanya. Budaya yang berbeda. Ingat saudara, budaya kita bukan hanya tentang masa lalu, budaya adalah alat perubahan untuk masa depan. Jadi saya bertanya lagi kepada Anda, akankah Anda tetap menjadi penonton dalam drama politik negeri ini, atau akankah Anda menjadi penulis skenario masa depan Indonesia? Indonesia adalah cerita bersama yang skenarionya kita tulis bersama. Ketika Anda apatis, Anda tidak terlibat dalam menulis skenario Indonesia. Mari kita aktif. Setiap lagu yang Anda nyanyikan, setiap tarian yang Anda tampilkan, setiap karya seni yang Anda ciptakan adalah suara politik. Suara itu, saudara-saudara, lebih kuat dari peluru, lebih tajam dari pedang, dan lebih abadi dari rezim manapun. Inilah saatnya kita bangkit. Saatnya kita gunakan kekayaan budaya kita untuk membentuk politik yang lebih baik. Untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, dan lebih bermartabat. Di persimpangan politik dan budaya, kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Namun di situ pula terbentang peluang yang tak terbatas. Mari kita buka mata lebar-lebar dan hadapi kenyataan ini bersama-sama. Tantangan pertama, politisasi budaya. Ketika politisi menggunakan sentimen suku dan agama untuk meraih suara, ketika tradisi dijadikan senjata untuk memecah belah, ketika keragaman budaya dijadikan alasan untuk diskriminasi, ini bukan politik, saudara-saudara, ini pengkhianatan terhadap jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Tantangan kedua, erosi nilai budaya. Di era globalisasi dan media sosial, nilai-nilai luhur kita terancam. Gotong royong digantikan individualisme. Musyawarah kalah telak oleh teriakan-teriakan di media sosial dan tagar-tagar yang bersebaran dibayar oleh siapapun itu menggunakan buzzer-buzzer yang kita juga. Sopan santun luntur di balik anonimitas dunia maya. Karena dia tidak ada resiko ngomong di dunia maya. Tidak bisa, kalau salah ngomong nggak bisa digampar oleh orang yang mendengarnya. Bebas, itu erosi nilai budaya. Tantangan ketiga, eksploitasi budaya.
Ketika kearifan lokal dijadikan komoditas semata, ketika ritual sakral menjadi tontonan murahan demi klik dan view, ketika identitas budaya diperjualbelikan di panggung politik, kita harus bertanya, apakah ini harga yang pantas untuk kemajuan? Inilah panggilan saya untuk Anda semua, kepada para politisi. Hentikan eksploitasi budaya demi kepentingan sesaat. Jadikan kearifan lokal sebagai panduan dalam membuat kebijakan. Ingatlah, Anda bukan hanya wakil partai, tapi duta budaya bangsa ini. Kepada para budayawan dan seniman, jangan biarkan karya Anda hanya menjadi hiburan. Jadikan seni Anda menjadi kritik sosial yang membangun. Anda bukan hanya pencipta keindahan, tapi arsitek perubahan. Kepada para pendidik, jangan ajarkan politik dan budaya sebagai subjek terpisah. Tunjukkan kepada generasi muda bagaimana keduanya saling terkait. Anda bukan hanya pengajar, tapi pencetak generasi baru yang kritis dan berbudaya. Kepada media, hentikan pemberitaan yang memecah belah. Please, jadilah jembatan yang menghubungkan berbagai elemen masyarakat. Anda bukan hanya penyampai berita, tapi penjaga harmoni bangsa. Dan kepada setiap warga negara, jangan pernah merasa bahwa suara Anda tidak penting. Jadilah partisipan aktif dalam proses politik dan pelestari budaya. Anda bukan hanya penonton, tapi pemeran utama dalam drama besar bernama Indonesia.